Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Raja Kuno Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Shin pun kemudian berpindah ke Guild Galaxy. Guild ini tersebar di berbagai penjuru daerah Chu, terbagi menjadi Refinery, Alchemy, Martial Order, dan Sky River. Guild ini memiliki latar belakang yang sangat kuat dan memiliki keistimewaan yang tinggi di daerah Chu. Gak lama setelah itu, terlihatlah Wen Tian yang mulai memasuki tempat itu. Wen Tian pun juga berkata di dalam hati di tengah keramaian, "Jika aku bisa menggunakan kemampuan menempa Sky Hammer Star Soul milikku untuk mendapatkan reputasi di Guild Galaxy ini, keselamatanku dan keluarga Qin pasti akan semakin pasti." Gak lama setelah itu, Wen Tian pun langsung menemui administrator di tempat itu. Administrator itu pun langsung bertanya kepada Wen Tian, "Permisi, apakah ada yang ingin Anda lakukan di sini? Mungkinkah Anda ingin menjadi penempa atau ingin membuat pil?" Mendengar perkataan dari gadis itu, Wen Tian pun langsung menjawab dengan sungguh-sungguh bahwa dirinya itu ingin menjadi seorang murid penempa. Mendengar itu, gadis administrator itu pun langsung menjelaskan, "Sepertinya Anda cukup beruntung. Master Feng Ping akan datang hari ini, tapi tidak ada jaminan beliau mau menerima Anda sebagai murid. Tapi silakan coba saja dulu." Gak lama setelah itu, terdengarlah suara dari seorang gadis yang berkata, "Kau ingin menjadi murid? Itu lucu sekali." Wen Tian pun langsung melirik ke arah sumber suara itu. Dan saat itu terlihatlah Lin Yu yang ada di tempat itu. Lin Yu pun saat itu langsung berkata kepada Wen Tian, "Qin Wen Tian, keluargamu hampir musnah, tapi kau malah ingin menempa senjata suci. Atau mungkin kau akan bersiap untuk pergi ke ibu kota Chu sendirian?" Wen Tian yang mendengar keluarga besarnya dihina itu pun dengan songong langsung memalingkan wajahnya dari Lin Yu sambil berkata, "Meskipun keluarga Lin menghancurkan mansion kami, keluargaku pasti akan baik-baik saja. Coba saja jika kau tidak percaya." Lin Yu yang mendengar itu pun jadi kesal dan berkata, "Berbanggalah, meski kau sebenarnya seorang jenius, mansion keluarga Qi pasti akan hancur. Jadi tidak ada happy ending bagi kalian. Lihatlah saja nanti." Namun Wen Tian saat itu tetap tidak mau mendengarkan perkataan dari Lin Yu. Lin Yu pun berkata, "Apakah kau tahu, Master Feng Ping dan ayahku adalah teman baik. Hari ini aku akan memintanya membuatkanku senjata divine. Jika kau membuliku, kau tidak akan pernah punya kesempatan belajar darinya. Apakah kau tahu itu?" Gak lama setelah itu, terdengarlah suara di tempat itu yang berkata, "Hahaha Lin Yu, selamat karena kau diterima di Akademi Divine Wind." Wen Tian dan Lin Yu pun langsung melihat ke arah sumber suara itu dan terlihatlah seorang pria berkata, "Sebagai hadiah, jika kau butuh perlengkapan khusus seperti senjata divine, katakan saja semuanya padaku." Pria itu ternyata adalah Master Feng yang mereka maksudkan sebelumnya. Lin Yu yang mendengar itu pun langsung mendekat kepada Guru Feng dengan berkata, "Terima kasih Paman Feng. Karena bentuk bintangku adalah kelinci yang lucu, aku ingin pedang spiritual yang ringan dan juga fleksibel." Mendengar itu, Guru Feng pun berkata, "Baiklah, akan kusiapkan sayap dewa di pedangmu untuk mengurangi berat dan meningkatkan kecepatannya. Hal itu pasti akan membuatmu puas." Wen Tian yang melihat itu dari kejauhan pun berkata di dalam hati, "Jadi dia adalah Master Feng Ping yang dikenal oleh orang-orang. Dia bisa langsung menentukan pola kombinasi divine. Dia memang benar-benar sangat hebat sesuai dengan reputasinya." Dan saat itu, Wen Tian pun langsung memberikan salam kepada Guru Feng dengan berkata, "Junior King Wen Tian memberikan hormat pada Master Feng.
Saya berharap bisa mempelajari seni menempa senjata dari Anda. Lin Yu pun saat itu berkata kepada Master Feng, Paman Feng, aku takut reputasimu akan ternoda jika kau berada di sisi seorang pembohong besar seperti dirinya. Guru Feng yang mendengar itu pun langsung mengelus kepala Lin Yu dengan berkata, biar kutangani sendiri. Pulanglah lebih dulu dan kembalilah untuk mengambil senjata sucimu 3 hari lagi. Mendengar itu, Lin Yu pun langsung tersenyum bahagia dan mengucapkan terima kasih kepada Guru Feng. Lin Yu pun kemudian pergi dari tempat itu. Tapi sebelum itu, Lin Yu sempat meledek Wen Tian lagi. Wen Tian yang melihat itu pun kesal karena sifat kekanak-kanakan dari Lin Yu. Setelah Lin Yu pergi dari tempat itu, Guru Feng pun berkata dengan serius ke arah Wen Tian, aku akan memberikanmu sebuah kesepakatan. Tapi bisa tidaknya kau memahami hal itu tergantung pada kejeniusanmu sendiri. Wen Tian yang mendengar itu pun langsung ngucapin terima kasih kepada Guru Feng. Dan setelah itu, Guru Feng pun langsung meninggalkan tempat itu. Xin pun kemudian berpindah ke Refining Palace, tepatnya di tempat penempahan senjata. Terlihatlah Guru Feng bersama dengan Wen Tian yang ada di tempat itu. Mereka ada di aula peleburan. Guru Feng pun saat itu membawa Wen Tian ke tempat peleburan. Wen Tian yang melihat itu pun berkata, apakah ini lelehan senjata? Master, bukankah penempahan senjata harus sesuai dengan karakteristiknya? Mendengar itu, Guru Feng pun berkata, apa yang kau tahu? Tungku ini sudah dipersiapkan dengan bahan-bahan langka dengan proporsi yang sangat pas. Jadi benda ini saja sudah cukup untuk menempa semua jenis senjata. Pergilah ambilkan 1/4 perunggu dan perak serta batu darah serta sedikit baja bintang dan juga aluminium ringan. Bawakan semuanya untukku. Wen Tian yang mendengar itu pun langsung berlari membawa semua bahan yang diminta oleh Guru Feng. Wen Tian pun kemudian kembali membawa semua barang-barang itu. Tapi Wen Tian berkata di dalam hati, kedengarannya memang meyakinkan. Tapi jelas sekali, semua ini cuma produksi benda berkualitas rendah secara massal. Wen Tian pun kemudian bertanya, apa Anda ingin membuat pedang kecil yang ringan untuk Lin Yu? Mendengar itu, Guru Feng pun berkata, oh, kau ternyata pintar juga. Kau menyinggungnya, jadi biarkan dia memperhatikanmu. Berhentilah bermimpi anak muda. Jika kau berharap menjadi muridku, kau harus bekerja untukku selama 3 tahun terlebih dulu. Dan nantinya dengan kualitas kerjamu, aku mungkin mau mengajarkanmu sebuah divine partner yang muda. Mendengar itu, Wen Tian pun kesal dan berkata, 3 tahun untuk sebuah divine partner yang muda. Ampun banget, nih orang terlalu mentingin divine partner dan gak mau mengajarkannya dengan mudah. Melihat raut wajah Wen Tian yang sepertinya tidak puas, Guru Feng pun berkata, apakah kau tahu berapa harga divine partner yang dibayar oleh Guild Galaxy? 3 tahunmu akan berharga sangat mahal nantinya. Makanya jangan berpikir yang tidak-tidak. Akan kutunjukkan 1 kali saja. Jadi buka matamu dengan baik. Guru Feng pun saat itu langsung melepaskan kekuatan rune pada pedang itu. Guru Feng berkata, ini adalah sebuah divine partner yang sangat mudah. Wen Tian yang melihat itu pun agak terkejut dan berkata di dalam hati, sekarang divine partner berbentuk pedang memang sudah diukir dan bisa meningkatkan ketajaman dan kecepatan pedang ini ke tingkat tertentu. Tapi entah kenapa aku masih merasa kurang. Guru Feng pun kemudian menunjukkan pedang hasil ukirannya dengan berkata, semua selesai. Hanya senjata yang diukir dengan divine partner yang bisa disebut sebagai divine weapon. Baiklah, itu saja. Cepat bersihkan semua sampah ini dan jangan malas. Wen Tian yang tidak puas itu pun langsung mematuhinya. Dan kemudian Wen Tian pun berkata, bagaimanapun pengetahuan Little Human Star hanya terbatas pada teori saja. Karena bahan untuk menempa di sini sangat lengkap, aku harus mencobanya sendiri. Wen Tian pun saat itu kembali mengeluarkan palu surgawinya dengan berkata, seperti senjata divine partner terbagi menjadi 10 tingkat.
dan tingkat yang paling rendah digabungkan untuk membuat partner tingkat tinggi. Tapi aku masih belum bisa menguasai tingkat ketiga ke atas. Menghubungkan divine partner saja tidak cukup. Menggabungkan dan memoles merupakan bagian yang sangat penting juga. Wen Tian pun saat itu langsung mencoba untuk memperkuat rune sebelumnya. Melihat sesuatu yang dilakukan oleh Wen Tian, Guru Feng pun marah dan berkata kepada Wen Tian, "Apa yang kau lakukan?" Wen Tian pun saat itu terkejut. Master Feng pun saat itu langsung membuang pedang milik Wen Tian itu. Wen Tian yang mendengar itu pun berkata, "Master Feng, aku mencoba mengukir partner ke pedang sendiri." Namun Master Feng yang mendengar itu pun berkata, "Kenapa kau menggunakan bahan tanpa seizinku? Pergilah dari tempat ini." Wen Tian pun yang kesal kemudian pergi dari tempat itu. Gak lama setelah itu, datanglah beberapa orang ke tempat itu yang berkata, "Master Feng, kenapa kau marah? Kami bisa mendengarnya dari luar." Melihat seseorang yang datang ke arahnya, Guru Feng pun berkata, "Tuan Muking, apa tujuan dari kunjunganmu hari ini?" Tuan Muking pun saat itu berkata, "Lama tidak bertemu, mari kita lihat kemampuan penempahmu sekarang." Dan saat itu, Guru Muking tiba-tiba menemukan sebuah pedang yang sangat bagus. Meskipun sebenarnya pedangnya biasa aja, tapi kekuatan pedang itu telah mencapai puncak tertinggi dan merupakan pedang terbaik. Guru Feng yang melihat itu pun terkejut karena itu adalah ukiran dari Wen Tian sebelumnya. Dia nggak menyangka Wen Tian bisa melakukan itu. Bahkan saat itu, Muking berkata, "Meskipun ini hanya divine partner tingkat 1, aku yakin ini hasil pekerjaan refining master tingkat 2. Ini sangat luar biasa. Sepertinya kau cukup berkembang. Promosi menjadi refinement tingkat kedua. Kebetulan, aku mau membawa seorang asisten ke ibu kota kekaisaran setelah tahun baru. Dan saat ini sepertinya kau adalah orang yang tepat. Tapi, apakah kau adalah orang yang telah membuat pedang ini?" Mendengar ucapan itu, Guru Feng pun berkata di dalam hati, kesempatan untuk menuju ke ibu kota kekaisaran merupakan keuntungan yang sangat besar jika dilihat dari sumber daya dan status. Lebih dari sekarang, aku akan mencapainya. Guru Feng pun saat itu langsung berkata dengan gemetar bahwa itu adalah pekerjaannya. Mendengar itu, Muking pun berkata, "Bagus sekali, aku akan memberikan 3 hari untuk menempa sesuatu yang lebih hebat dari pedang ini. Jadi jangan kecewakan aku." Mendengar itu, Guru Feng pun jadi panik dan berkata di dalam hati, "Sial, kalau kayak gini gimana? Anak itu pasti bisa melakukan sesuatu yang lebih. Aku harus segera menemukan dirinya." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!